Tanggal 7 tapi di sana masih tanggal 6 begitu ya Pak Pahala ya, berarti tanggal 7 di Indonesia. Cuman karena semuanya sudah disosialisasikan mengenai tarif ini 19% dan negosiasi dari 32% ke 19%. Kita ke amount-nya dulu, ke angkanya dulu nih. Kalau misal dari Kadin sendiri melihat apakah ini sudah cukup win-win begitu di 19%, penurunannya juga cukup besar. Seperti apa nih kalau dari point of view-nya Kadin? Ya baik, terima kasih Mbak Maria, selamat pagi. Jadi kalau dari sudut pandang kita tentunya adanya pemberlakuan dari apa yang disebut sebagai reciprocal tarif ini, di satu sisi tentunya merupakan satu tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Namun kita harus melihat ini sebagai satu konteks bahwa ini diberlakukan kepada negara-negara lainnya. Jadi bagaimana tarif yang diberlakukan yang diperoleh oleh Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Khususnya adalah negara-negara lainnya yang memang melakukan ekspor ke Amerika atau Amerika mengimport komoditas tersebut yang memang jumlah komoditas tersebut juga kurang lebih sama atau komposisinya kurang lebih sama dengan apa yang diekspor oleh Indonesia pada saat ini. Seperti kita ketahui banyak sekali komoditas yang padat karya saat ini Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia. Seperti misalnya TPT, baik itu yang masuk dalam kategori knitted ataupun non-knitted, ataupun juga alas kaki, furniture, kemudian juga beberapa komoditas lain yang tadi juga sudah disebutkan oleh Maria bahwa Indonesia akan memperoleh tarif sampai dengan 0%, yaitu beberapa komoditas perkebunan yang tentunya Indonesia memiliki competitiveness yang cukup tinggi. Nah untuk itu kalau kita bandingkan tarif yang diperoleh oleh Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya yang merupakan kompetitor utama bagi Indonesia, seperti misalnya Vietnam yang saat ini memperoleh tarif kurang lebih sekitar 20%, Bangladesh yang juga sampai dengan saat ini sepengetahuan kami memiliki tarif sampai dengan posisi tanggal 14 Juli lalu itu masih di atas 35%. Ini adalah merupakan negara-negara yang pada saat ini juga merupakan eksportir komoditas-komoditas yang padat karya seperti misalnya tadi TPT dan juga alas kaki. Dan dengan adanya kondisi ini hasil daripada modeling secara dynamic yang dilakukan oleh Kadin Institute, yaitu yang merupakan satu think tank baru yang dimiliki oleh Kadin pada saat ini. Dan pada saat yang lalu juga minggu ini, hari Senin yang lalu kita juga meluncing program-program yang dilakukan oleh Kadin Institute. Kita melihat bahwa sebetulnya penerapan tarif ini mungkin akan bisa memiliki pengaruh yang positif, khususnya bagi ekspor Indonesia di beberapa komoditas yang tadi sudah kami sebutkan. Khususnya di sini adalah TPT, alas kaki, dan juga yang lain-lain seperti misalnya furniture, ataupun juga vegetable oil, yang pada saat ini Indonesia juga tentunya memiliki komposisi ekspor yang cukup besar kepada negara Amerika Serikat. Belum lagi kalau misalnya memang kita akan memperoleh tarif sampai dengan 0% untuk beberapa komoditas yang sangat penting bagi Amerika Serikat sendiri. Seperti misalnya beberapa produk hasil hilirisasi untuk critical minerals. Ini yang juga dibahas dalam diskusi kemarin oleh Dewan Ekonomi Nasional dalam forum kami per hari Senin kemarin, di mana kita perlu terus mendorong adanya hilirisasi dalam hal pengembangan ekonomi nasional. Dan saya rasa dengan adanya pemberlakuan tarif ini, yang mana kita akan memperoleh sampai dengan 0%, tadi pagi juga Pak Rosan menyampaikan hal tersebut, atau kemarin, ini juga tentunya kita harapkan akan memiliki pengaruh yang positif. Dan yang ketiga juga yang kalau kita lihat bukan hanya dilihat sebagai satu kebijakan ataupun juga satu pengembangan bagi Indonesia ke depannya, bahwa kita saat ini memiliki kesempatan juga untuk bisa memiliki posisi yang lebih baik sebagai bagian daripada global supply chain. Nah ini yang juga tentunya harus menjadi satu kebijakan atau satu inisiatif bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan juga para pengusaha di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya. Setelah melihat hal ini, dan pengaruhnya bukan hanya kepada ekspor kita saja, tetapi juga kepada investasi yang diharapkan akan masuk ke Indonesia. Baik, berarti side-nya kalau dari Pak Pahala sangat positif karena kemudian market pasar itu kemudian terbuka sekali untuk produk-produk Indonesia begitu ya, yang ke Amerika Serikat. Tapi competitiveness, artinya tadi kan kita juga sudah menyinggung banyak juga negara-negara yang masuk ke Amerika Serikat dengan tarif yang berbeda-beda, ada yang lebih besar juga dari Indonesia begitu ya. Tapi seberapa
besarkah peluang dari produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat yang nilai ketergantungan Amerika Serikat terhadap produk itu juga cukup besar nih Pak Hala. Iya, Artinya negara-negara lain pun juga berkompetisinya, kita menang lah di kompetisi itu. Betul, betul. Dan kita sih melihatnya ini adalah sesuatu yang kita harus lihat sebagai satu perspektif yang positif ya. Tentunya beberapa tantangan di depan mata ini juga tetap akan ada. Jadi kalau kita bicara mengenai perspektif yang positif, kita melihat bahwa beberapa komoditas yang saat ini kita pun juga sudah melakukan ekspor kepada Amerika Serikat cukup besar. Tadi sudah saya sebutkan beberapa komoditasnya. Satu komoditas yang belum saya sebut tadi adalah yang terkait mengenai electrical equipment. Ini juga merupakan satu komoditas sektor yang cukup besar, di mana kita mengekspor sampai dengan kalau tahun 2024 yang lalu adalah sebesar 4,2 billion US dollar, bahkan sebagai satu sektor komoditas indeks tertentu itu merupakan salah satu sektor yang terbesar yang kita ekspor ke Amerika Serikat dengan memiliki complexity index ekspor yang cukup tinggi, dan ini kita lihat adalah satu hal yang kita perlu lihat secara relatif ya. Sekali lagi tadi kalau kita lihat dibandingkan dengan tarif ekspor sebelumnya yang Indonesia harus bayar kalau misalnya produk kita mau masuk ke Amerika Serikat, tentunya ini lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi karena negara-negara lain yang juga memiliki komoditas tersebut dibandingkan dengan kita, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita memiliki tarif yang lebih baik dibandingkan dengan mereka. Jadi ini kita melihatnya secara relatif. Bukan berarti sekali lagi kita tidak memiliki PR untuk bisa melakukan upaya-upaya perbaikan, seperti misalnya program deregulasi, karena tadi salah satu impact yang kita nanti akan bisa nikmati tentunya juga adalah bahwa beberapa negara yang sebelumnya mungkin mereka melakukan produksi dari komoditas-komoditas tersebut adalah berasal dari negara-negara yang saat ini sampai dengan saat ini memang masih memiliki tarif yang sangat tinggi, seperti misalnya RRT atau China. Tentunya kita berharap akan ada beberapa sektor-sektor yang dari negara-negara tersebut yang memiliki konsentrasi produksi yang cukup tinggi akan melakukan relokasi daripada produk-produk tersebut kepada Indonesia. Jadi ini yang tentunya kita harus sambut dan kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya memang betul-betul pengaruh dari kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut akan memiliki pengaruh yang lebih positif lagi kepada kita.